Selamat siang mahasiswa-mahasiswi dimanapun Anda berada, saya Francis Juni Pasal. Pada siang hari ini kita akan belajar mengenai gaya dalam, yaitu analisis transisi eksternal menuju perilaku internal material. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu pertama menghitung reaksi tumpuan pada berbagai jenis pembebanan menggunakan prinsip keseimbangan statis secara akurat. Yang kedua, mahasiswa mampu memformulasikan persamaan gaya normal, gaya geser, dan momen sebagai fungsi posisi X di sepanjang elemen struktur. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengonstruksikan diagram gaya normal, diagram gaya geser, dan diagram momen secara sistematis. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis lokasi dan nilai momen maksimum sebagai parameter kritis dalam evaluasi keamanan dan desain struktur. Sub CPMK dan indikator terukur. Sub CPMK menginternalisasi konsep gaya dalam. Indikator keberhasilan, mahasiswa mampu mendefinisikan dan membedakan komponen gaya normal, gaya geser, dan momen, beserta pengaruh fisiknya pada material. Sub CPMK mengoptimalisasi konvensi tanda. Indikator keberhasilannya adalah secara konsisten dalam menggunakan arah gaya positif dan negatif sesuai standar perjanjian tanda internasional. Sub CPMK menurunkan fungsi matematis gaya geser dan momen. Indikator keberhasilannya adalah ketepatan dalam merumuskan fungsi diferensial dan integral yang merepresentasikan distribusi gaya di sepanjang bentang. Sub CPMK visualisasi distribusi gaya dalam. Indikator keberhasilannya adalah akurasi dalam penggambaran grafik gaya normal, gaya geser, dan grafik diagram momen yang mencakup titik-titik transisi ke lingkungan fungsi dan nilai ekstrim. Sub CPMK optimalisasi titik kritis. Indikator keberhasilan adalah ketepatan di dalam menentukan lokasi momen maksimum melalui analisis titik balik fungsi gaya geser, di mana gaya gesernya sama dengan 0. Analisis stabilitas struktur difokuskan pada transisi dari analisis eksternal menuju analisis perilaku internal material menggunakan metode potongan. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja sebagai respon material terhadap beban eksternal guna menjaga integritas struktur secara keseluruhan. Tujuan dari analisis gaya geser dan momen, optimasi geometri. Penentuan dimensi penampang melintang didasarkan pada nilai momen maksimum untuk mencapai efisiensi material secara optimal tanpa mengabaikan faktor keamanan. Verifikasi ketahanan memastikan tegangan yang terjadi akibat gaya normal, gaya geser, dan lentur tetap berada dalam batas elastisitas izin material untuk mencegah kegagalan struktur. Analisis prediktif mengidentifikasikan secara presisi titik kritis pada struktur yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kerusakan atau retak atau lenturan berlebih. Konsep gaya dalam. Jika suatu balok pada posisi seimbang dipotong pada jarak X, maka pada penampang potongan akan timbul gaya-gaya dalam untuk menjaga keseimbangan mekanis. Seperti pada gambar ini, ya, di mana bagian tengah ini dipotong, jadi di tumpuan kiri dan kanan, tengah-tengah dipotong, maka itu akan menjelaskan pertama mengenai gaya normal. Ya, gaya normal adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap penampang potongan sejajar sumbu batang. Jadi pada gambar bagian atas yang pertama ada yang berupa tarik, bagian kiri tarik, ya, tarik-tarik itu tandanya positif, kalau tekan tandanya negatif. Kemudian untuk gaya geser adalah gaya internal yang bekerja sejajar dengan bidang potongan, sejajar divisualisasikan dengan shear force diagram. Ya. Gambar di atas, bila tengah-tengah bidang dipotong, reaksi pada tumpuan sebelah kiri naik ke atas, maka sebelah kiri potongan gayanya ke bawah, tandanya positif. Sebaliknya, bila gaya potongan ke bawah, ke atas, tandanya negatif.
Untuk momen lentur, momen yang menahan kecenderungan lenturan pada bidang divisualisasikan dengan diagram momen. Reaksi tumpuan ke atas, kemudian pembubaran dari bawah ketika dipotong, momen bagian sebelah kiri berotasi ke kiri dan sebelah kanan berotasi ke kanan, tandanya negatif. Sebaliknya, perjanjian tanda konsisten menggunakan arah positif atau negatif, positif dan negatif, itu merupakan syarat mutlak validasi komunikasi teknis sesuai standar perjanjian internasional. Parameter gaya internal, gaya normal, kondisi positif, tarik, gaya menjauhi potongan, atau kondisi negatif, tekan, gaya menuju potongan. Pada gaya geser, kondisi positif, kiri bidang naik atau kanan turun, kondisi negatif, kiri bidang turun atau kanan naik. Pada momen lentur, kondisi positif, sagging, di mana serat bawah mengalami tarikan. Pada kondisi negatif, hogging, serat atas mengalami tarikan. Hubungan beban dan bentuk diagram. Akibat beban terpusat, diagram gaya geser berbentuk konstan atau persegi. Gaya geser menghasilkan sebuah garis lurus mendatar yang stabil dan berubah secara instan pada titik pembebanan. Diagram momen berbentuk linier ditampilkan sebagai garis miring atau segitiga mencapai nilai puncaknya tepat pada titik di mana beban terpusat diaplikasikan. Akibat beban merata, diagram gaya geser berbentuk linier. Nilai gaya geser akan menurun atau meningkat secara konstan. Garis miring di sepanjang bentang struktur beban. Untuk diagram momen berbentuk kurva parabola atau kuadratis, di mana momen mencapai nilai ekstrim maksimum tepat di lokasi gaya geser melewati angka 0. Secara matematis, gaya geser merupakan hasil integrasi negatif dari fungsi beban terbagi rata di sepanjang bentang. Vx sama dengan integral dari omega x dx, di mana dv per dx sama dengan minus omega. Untuk momen lentur, mencapai nilai ekstrim, maksimum, atau minimum pada titik di mana turunan pertama bernilai 0, atau V sama dengan 0. Momen di X sama dengan integral dari V X dx, atau perubahan momen terhadap X menghasilkan gaya geser. Karakteristik visual pembebanan, pada bagian kiri ini ada beban terpusat, jadi ketika dibebani, kemudian bagian kiri ada reaksi tumpuan. Reaksi tumpuan sudah diketahui di A dan di B, kanan di B. Maka untuk penggambaran diagram gaya gesernya, dimulai dari reaksi di A naik ke atas, lalu sampai di titik C, tengah-tengah kita taruh C, itu turun ke bawah sebesar beban. Misalkan bebannya di 10 ton, maka dia akan turun 10 ton, baru berjalan ke kanan menuju ke titik B. Lalu di titik B ada reaksi ke atas. Sehingga penggambarannya seperti ini. Kemudian untuk momen juga demikian. Dibandingkan dengan beban merata. Jadi untuk diagram gaya gesernya miring, kemudian momennya berbentuk parabola. Beban terpusat, gaya yang bekerja berfokus pada suatu titik menghasilkan profil distribusi gaya geser yang berbentuk titik-titik konstan atau persegi. Pada beban merata, gaya terdistribusi secara konstan di sepanjang balok memicu pembentukan grafik gaya geser yang berbentuk garis linier memotong secara seimbang atau equilibrium. Ini studi kasus, mungkin kita akan jelaskan secara lebih rinci lagi dengan berbagai kasus nanti ketika kita berada di kelas. Yang pertama dari sebelah kiri diagram ada pembebanan merata. Pembebanan merata ini bisa dibuat menjadi pembebanan terpusat, yaitu dengan mengalihkan panjang dari beban merata sepanjang X ini diambil di tengah-tengahnya.
Jadi kita dapatkan pembawa berata menuju ke bawah, juga yang bagian kiri juga begitu. Lalu kita hitung reaksi di A dan di B, reaksi tumpuan di A dan di B. Pada gambar ini tidak ada reaksi horizontal sehingga diagram gaya normalnya tidak perlu kita gambarkan. Dan untuk mempermudah mengoreksi jawaban, maka dibuatlah garis tipis halus ke bawah, sejajar ke bawah, sehingga ketika kita mengoreksi mudah sekali untuk menentukan di mana terjadi kesalahan. Jadi kalau pada beban merata itu diagram gaya gesernya miring, lalu naik ke atas sebesar reaksi di A, lalu berjalan ke kanan. Kalau di tumpuan A dan B, lalu di paling ujung kita kasih C, dan ini D, lalu ini E, maka dari reaksi di A berjalan ke titik D, turun ke bawah sesuai dengan beban ini, lalu berjalan sampai ke ujung kiri beban merata dan miring ke bawah, lalu naik ke atas sesuai dengan reaksi di titik B. Ini ada soal-soal latihan, nanti di kelas akan kita perjelas lagi secara lebih mendetail untuk mempermudah menulis atau menjelaskan bagaimana menggambarkan diagram gaya normal, gaya geser, dan momen. Terutama soal latihan nomor 1 dan nomor 2 ini, di mana di sini sudut kemiringan tidak diketahui, maka untuk menguraikan gaya vertikal dan gaya horizontal dari gaya miring 10 ton ini dibuat menjadi gaya horizontal, maka kita menggunakan aturan Pitagoras dengan cara mencari gaya miringnya dulu, sisi miringnya, yaitu dengan menjumlahkan akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi kemiringannya ada 5, sehingga pada saat kita buat menjadi horizontal, maka di sini gaya horizontalnya menjadi 10 dikali 4/5, kemudian gaya vertikalnya 10 dikali 3/5. Begitu juga sama dengan soal nomor 2. Nanti di kelas akan kita jelaskan lebih detail lagi. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa integritas struktur mutlak, analisa gaya normal, gaya geser, dan momen lentur merupakan fondasi utama dalam memastikan keamanan mendasar suatu komponen struktural. Sifat matematis deterministik adalah distribusi gaya tidak bersifat acak, melainkan mematuhi hubungan diferensial dan integral kalkulus yang terprediksi sempurna antara bentuk pembebanan dan respon momen lentur. Kemudian signifikasi titik kritis. Penentuan momen lentur maksimum wajib ditelusuri melalui analisis titik balik, di mana fungsi gaya geser bersinggungan di nilai 0 secara mutlak. Kemudian validitas konvensi tanda, keseragaman penggunaan parameter standar internal seperti sagging dan hogging mengeliminasi fatalitas salah tafsir dalam proses manufaktur dan evaluasi. Demikian pembelajaran kita sore ini. Terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka sebagai referensi untuk bacaan di rumah. Saya menunggu evaluasi dan diskusi. Terima kasih atas keperhatian Anda. Sesi terbuka untuk tanya jawab teknis. Selamat siang.